Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sehat tentunya, dan alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen operasional teman-teman. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa untuk menjalankan bisnis kita tentu perlu nih untuk manajemen, mengatur tentang operasional kita seperti itu. Ya, langsung saja. Yang pertama, manajemen yang harus dilakukan tuh apa aja sih? Nah, yang harus teman-teman tahu. Nah, di sini ada 5 nih teman. Yang minimalnya manajemen yang harus teman-teman ketahui dan mungkin bisa teman-teman lakukan disesuaikan dengan skala bisnis teman-teman. Yang pertama tentu ada manajemen bahan baku. Yang kedua ada manajemen produksi. Yang ketiga ada manajemen kepuasan pelanggan. Yang keempat ada manajemen SDM, dan kelima ada manajemen aset. Manajemen bahan baku ini terkait tentang input nih, apa-apa saja bahan baku yang kita perlukan untuk produksi. Yang kedua, terus produksinya sendiri bagaimana dan bagaimana kita bisa menyajikan ke para konsumen. Dan yang ketiga tadi kepuasan pelanggan. Di sini manajemen kepuasan pelanggan, kita harus tahu nih pelanggan itu kritik terkait produk kita apa sih, atau mereka merasa ini udah sangat baik, atau sebenarnya masih ada yang bisa kita perbaiki untuk bisa meningkatkan kepuasan mereka. Karena ya kepuasan mereka juga tentu itu berkorelasi dengan mereka itu untuk membeli ulang produk kita seperti itu. Dan juga kita perlu ada manajemen SDM. Jadi siapa yang di bagian produksi, siapa yang di bagian di pengemasan, siapa di bagian belanja, ini perlu juga kita atur nih teman-teman. Dan terakhir adalah manajemen aset, yaitu bagaimana kita bisa tahu nih, oh oke, ini kita ternyata saat ini kita punya berapa kompor, kita punya berapa outlet, kita punya berapa meja yang bisa kita gunakan untuk melayani para konsumen seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi manajemennya. Terus saya ingin berbicara tentang membangun organisasi yang baik. Karena untuk menjalankan sebuah bisnis kita tentu kalau kita cuma sendiri itu namanya kita bukan organisasi ya teman-teman tadi. Tapi di sini kita bagaimana kita memanage lebih dari satu orang, yang mana mungkin teman-teman punya partner bisnis ataupun teman-teman punya pekerja di bisnisnya masing-masing. Nah, di sini kita bicara dulu bagaimana cara membentuk organisasi itu dulu ya kan. Maksudnya ada 4 ya, sederhana saja, tapi ya kita perlu tahu. Yang pertama adalah menentukan skala perusahaan yang akan dibangun. Nah, teman-teman ini pengennya bisnis yang teman-teman bangun ini skala seperti apa nih? Apakah untuk skala 1 outlet atau 2 outlet, atau teman-teman mau bikin ini secara digital atau langsung ada toko fisik, ataupun teman-teman udah mempersiapkan sebenarnya bisnis ini untuk menjadi bertumbuh sangat cepat seperti tadi Boba Time, seperti Salad Moy. Dalam 2 tahun Salad Moy sudah 30 cabang. Nah, mungkin itu harus menjadi pertimbangan teman-teman sebelum kita melakukan pembentukan organisasi teman-teman. Terus yang kedua adalah nentuin ini divisi-divisi apa aja yang dibutuhin. Tadi ada bahan baku, ada yang di bagian produksi, ada yang di bagian pelayanan konsumen, ada yang di bagian marketing, ada yang di bagian keuangan. Nah, ini perlu nih kita tahu divisi apa saja dibutuhkan, dan memungkinkan divisi-divisi ini sebenarnya itu digabungkan atau dipisahkan secara lebih mendetail, karena itu disesuaikan dengan tadi yang pertama adalah skala perusahaan teman-teman seperti itu. Terus selanjutnya adalah susun struktur jabatannya teman-teman. Jadi kalau di divisi bahan baku tuh kita butuh apa aja sih? Misalnya butuh ketua divisi, terus ternyata ada bagian divisi bahan baku yang itu bisa belanja di pasar, ataupun ada yang harus belanja di industri, di toko, seperti itu, toko-toko khusus. Nah, itu teman-teman harus menyusun nih apa aja tanggung jawab dari setiap divisi dan bawahan-bawahannya seperti itu. Jadi kita bisa tahu struktur jabatannya seperti apa. Apakah perlu ada ketua bagian lagi di bawah ketua divisi? Ya, itu disesuaikan teman-teman. Nah, selanjutnya ada menentukan tugas dan fungsi setiap struktur tadi. Ya, tadi setelah kita tahu strukturnya apa saja, kita jelaskan nih tugasnya apa saja, ini fungsinya apa saja. Jadi batasan-batasan di setiap
pekerjaan itu jelas teman-teman, dan kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi jangan ada istilah, oh ini kita lempar tanggung jawab ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi kalau seperti itu masalah tidak bisa diselesaikan dengan cepat seperti itu. Dan untuk tipsnya ada 3 sistem agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama sistem perekrutan teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman memang menyaring benar-benar orang-orang yang bakal masuk di perusahaan teman-teman. Jadi jangan sampai orang-orang yang mungkin tidak senilai dengan teman-teman, tidak senilai dengan organisasi, atau ada track record yang buruk, itu jangan sampai itu nanti akan menjadi penghambat di kedepannya teman-teman. Seperti itu. Makanya sistem perekrutan yang teman-teman harus miliki juga harus dipersiapkan dengan baik. Terus yang kedua, sistem training, mentoring, dan coaching teman-teman. Nah, jadi setelah mereka diterima menjadi pegawai, ya tentu kita harus memberitahu nih, apa sih nilai-nilai di perusahaan ini, apa sih bagaimana secara kerjanya, apa yang mereka akan pegang, apa yang akan mereka mereka jalani seperti itu. Dan mereka juga kita harus memastikan mereka untuk terus berkembang. Di sini makanya ada sisi mentoring. Jadi jangan sampai orang-orang stuck saja di situ, mereka tidak menambah keterampilannya di situ, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, tentu nih yang paling penting adalah sistem reward punishment. Ini mungkin sistem yang ya di semua tempat itu perlu ya teman-teman, karena kita sebagai manusia mungkin untuk berkontribusi, untuk berkeringat itu perlu ada reward, dan untuk membatasi gerak-gerak yang tidak diinginkan kita tentu butuh hukuman teman-teman. Nah, jadi harus ada sistem bonus nih, sistem bonus, dan juga ada sistem sanksi-sanksi untuk bagi yang melanggar peraturan teman-teman. Nah, selanjutnya untuk manajemen penyimpanan teman-teman. Nah, untuk penyimpanan ini ada 3 bagian ya teman-teman yang bisa saya bagi. Yang pertama adalah SOP, permintaan bahan dan produksi. SOP itu apa sih? SOP itu standar operating procedure teman-teman. Jadi bagaimana cara menjalankan kegiatan aktivitas permintaan bahan baku dan produksi, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama adalah permintaan produksi bahan itu diawali dengan stok di gudang kitchen, di stok yang di dapur itu sudah menipis. Nah, ketika sudah menipis, nah ini dapat mengajukan ke warehouse. Ini untuk kasus yang misal bisnis kulinernya itu banyak outletnya teman-teman. Jadi banyak outlet dan ada satu tempat untuk menyimpan bahan baku. Nah, untuk sistem yang seperti itu perlu yang pertama adalah pelaporan dari setiap outlet itu teman-teman. Kalau sudah menipis baru mengajukan ke warehouse. Terus yang kedua adalah warehouse mengeluarkan barang, dan bagian outlet atau dapur mengambil barang. Terus yang ketiga adalah warehouse mengupdate stok barang aktual. Jadi barang yang sudah keluar tadi dicatat, dan kita bisa lihat berapa sih barang yang tersisa yang aktual setelah barang yang sudah dikeluarkan. Dan yang keempat adalah cost control, yang itu menghitung realita penggunaan bahan dan dibandingkan dengan idealita yang ada di sana. Jadi ada nanti yang akan mengontrol nih teman-teman. Ternyata barang dalam seminggu ini yang masuk 1 kilo, terus yang keluar ternyata ada 800 gram, tapi yang tersisa kok 100 gram nih. Nah, ini kan ada 100 gram yang hilang. Nah, di sini ya kita harus mencari tahu berapa sih realita dan idealitanya. Jadi realitanya di sana tinggal 100 misalnya teman-teman, tapi idealitanya seharusnya di sana harus ada 200 gram teman-teman. Nah, di sini harus ada cost control, karena kadang kan ada kecurangan atau seperti apa, di perlu diawasi. Misalnya ada SOP di kitchen. Di sini yang pertama adalah bagian PPIC, yaitu bagian Production Planning and Inventory Control, melakukan penjadwalan nih, kapan-kapan aja mereka ngambil barang ke warehouse. Terus bagian PPIC mereka perintah ke bagian produksi untuk ternyata produksinya tuh butuhnya segini gitu. Misalnya kita harus memasak target penjualan hari ini adalah 100 piece nasi goreng. Nah, dari bagian produksi itulah kita bahan baku ke warehouse. Dan selanjutnya bagian produksi melakukan proses produksi, seperti itu sebenarnya. Dan untuk yang SOP stock of name dan adjustment itu, arti stock of name ini adalah stok yang masih ada di warehouse teman-teman, dan adjustment ini adalah
stok yang ditambahkan. Nah, SOP-nya adalah yang pertama secara berkala bagian accounting melakukan perhitungan stok teman-teman. Jadi mungkin setiap hari atau setiap minggu itu melakukan perhitungan stok. Terus bagian accounting ini menyiapkan list barang stok di gudang teman-teman dan siapin. Baru mereka menghitung stok aktual di warehouse. Jadi dihitungin, oh berapa sih sisa beras, berapa sisa saus, seperti itu teman-teman. Dan yang keempat adalah bagian accounting membandingkan data pengecekan dengan berita acara keluar masuk. Ini yang tadi yang dilakukan di warehouse teman-teman. Jadi membandingkan mana yang berapa barang yang sudah keluar sama barang yang masuk. Jadi kita tahu apakah ada selisih atau sebagainya. Dan yang kelima adalah bagian accounting membuat berita acara terkait stok aktual, stok of name yang ada di warehouse teman-teman. Selanjutnya untuk SOP penjualan. Nah, di sini ada 3 SOP teman-teman. Ada 3 SOP. Yang pertama itu ada SOP takeaway. Nah, SOP takeaway itu seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama konsumen datang dan ingin membelikan pemesanan takeaway. Yang kedua konsumen memesan menu yang diinginkan. Yang ketiga kasir mengonfirmasi ulang pesanan dan total pembayaran. Dan keempat konsumen melakukan pembayaran. Yang kelima kasir mencatat ke program POS dan memberikan struk pembelian. Yang keenam kasir memberikan konsumen untuk mengarahkan konsumen untuk menunggu di tempat yang disediakan. Yang ketujuh dapur membuatkan pesanan. Dan yang ke-8 kasir memeriksa kesesuaian pesanan dan memberikan pesanan kepada konsumen. Seperti itu untuk yang takeaway teman-teman. Jadi dia datang cuman ngambil makanan terus bawa pulang. Terus kalau SOP yang untuk makan di tempat tapi makan dulu tapi baru bayar teman-teman. Nah itu SOP seperti ini teman-teman. Jadi pertama konsumen datang dan ingin melakukan pemesanan untuk makan di tempat. Terus konsumen diarahkan ke meja yang tersedia dan diberikan buku menu. Terus pelayan memberikan rekomendasi dan mencatat pesanan yang konsumen seperti itu. Terus pelayan menyampaikan pesanan ke dapur dan pesanan langsung dibuat oleh koki di dapur. Selanjutnya pelayan mengantarkan pesanan ke meja konsumen. Selanjutnya apabila seluruh pesanan telah diantarkan maka dilakukan konfirmasi pesanan secara keseluruhan. Terus juga konsumen selesai makan dan melakukan pembayaran di kasir. Terus terakhir kasir menerima pembayaran dan menyerahkan struk pembayaran ke konsumen seperti itu. Terus yang terakhir ada SOP dine-in. Kita bayar dulu baru makan di teman-teman. Nah, tapi makanan di tempat. Yang pertama itu adalah konsumen datang dan ingin melakukan pemesanan makan di tempat. Yang kedua konsumen diarahkan ke kasir dan melakukan pemesanan. Yang ketiga kasir memberikan rekomendasi nih dan catat pesanan konsumen. Yang keempat pesanan dikonfirmasi ulang dan konsumen melakukan pembayaran. Yang kelima kasir menyampaikan pesanan ke dapur dan pesanan dibuat oleh koki di dapur. Yang keenam pelayan mengantarkan pesanan ke meja konsumen. Terus apabila seluruh pesanan telah diantar maka dilakukan konfirmasi pesanan telah tersedia seluruhnya atau tidak. Dan yang terakhir adalah konsumen selesai makan dan dapat meninggalkan restoran setelah makan seperti itu. Nah untuk SOP pembelian bahan baku di sini ada beberapa. Nah ini mungkin bisa dicontoh juga teman-teman untuk bisnis teman-teman masing-masing. Yang pertama ada pembelian bahan dilakukan ketika ada kebutuhan barang dan ada jadwal pembelian barang. Yang kedua ada warehouse mengajukan permintaan pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga bagian belanja mencari supplier yang tepat dan kualitas dengan harga yang sesuai yang dibutuhin. Dan selanjutnya dilakukan pengajuan surat penawaran lalu dilakukan pembelanjaan menggunakan dokumen purchase order. Selanjutnya barang dikirim oleh supplier beserta tagihan. Selanjutnya warehouse memeriksa kesesuaian barang yang diterima. Dan juga warehouse membuat berita acara barang masuk. Selanjutnya berita acara disampaikan ke bagian finance dan dilakukan pembayaran oleh finance. Dan selanjutnya bagian finance melakukan pencatatan keuangan. Seperti itu teman-teman. Nah untuk manajemen aset sendiri ada SOP-nya di sini ada 5 langkah. Yang pertama tentunya penentuan aset yang harus didata, karena nggak semua aset itu perlu didata teman-teman. Kayak seperti gunting itu kan aset-aset kecil tidak perlu didata, tapi seperti meja, kursi, kompor, pendingin ruangan dan hal-hal yang besar dan seperti itu harus dicatat. Dan kita harus mengklasifikasikan ini barang-barang alat dapur kah, atau alat pelayanan kah, atau alat untuk di kasir kah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah melakukan penomoran aset. Jadi kita harus nomorin nih
Setiap aset itu ada kode-kodenya masing-masing, seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, melakukan pencatatan terkait rekor aset. Jadi apabila aset itu dibelinya kapan, kalau dijualnya, terus kita dibelinya kapan, terus penggunaannya untuk apa, di mana, terus kalau dipindahin kemana, terus kalau ada maintenance itu kapan dan apa dia yang di maintenance, seperti itu teman-teman. Itu perlu dicatat semuanya. Dan yang terakhir adalah melakukan cek berkala terkait kondisi aset. Jadi teman-teman bisa tahu nih mana aset yang mungkin di bulan depan atau di tahun depan itu harus diganti atau bisa diperbaiki, seperti itu teman-teman. Ya, sekian dari video saya yang serial video kali ini. Silahkan menyimak serial video berikutnya terkait pemasaran. Itu saja dari saya. Selamat jumpa. Salam cuan.